Ketika kamu itu stuck, butuh suasana yang tenang, suasana yang moodnya juga untuk menulis gitu, sehingga inspirasinya itu dapet gitu ya. Bagaimana kalau skripsi kalian itu nggak selesai-selesai? Kira-kira ada nggak satu cara pemecahannya breakthrough agar cepat selesai? Mau tahu? Ini salah satu tips dari saya. Simak terus sampai akhir. Selamat datang di channel Tirta Mursitama. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi, dari masuk, selama kuliah, dan menyelesaikan tugas akhir, khususnya skripsi ya, penelitian, metode penelitian, maupun juga bagi teman-teman yang sedang ngambil tesis maupun disertasi. Kalau paparan saya di video ini juga applicable buat teman-teman, silahkan digunakan juga ya. Jadikan referensi juga. Karena banyak juga materi-materi yang saya sampaikan di video ini juga dipakai oleh teman-teman yang sedang ngambil S2 gitu. Beberapa ada yang ngambil S3 ya. Senang banget kalau bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Tapi yang belum, yang ingin menunggu, menilai bahwa video ini bagus apa enggak sehingga layak diberikan jempol atau tidak, silahkan tunggu sampai akhir ya, nggak ada masalah. Baik, di awal video ini saya sampaikan tadi bahwa bagaimana kalau penelitian kita nggak selesai-selesai. Hasilnya sudah ada ya, Anda sudah kumpulkan data dengan baik. Terus mungkin Anda sudah diolah ya, tadi hasilnya sudah ada, interpretasinya sudah ada, tinggal satu hal, yaitu menulis. Nah, ini persoalan yang sangat penting, sangat pelik sekali. Karena menulis itu kadang-kadang beda-beda untuk setiap orang. Gimana tuh Prof Tirta maksudnya? Ya, menuliskan dalam bentuk naskah akhir, ya naskah skripsi, maupun naskah tesis, dan apalagi disertasi, memang bagi sebagian orang itu butuh suasana yang tenang, suasana yang moodnya juga untuk menulis gitu, sehingga inspirasinya itu dapet gitu ya, ada, sehingga nulisnya itu lancar. Nah, gimana kira-kira Prof Tirta, apa tipsnya kira-kira? Ya, tentu setiap orang berbeda-beda, tapi yang saya sampaikan nih, bahwa seseorang biasanya membutuhkan satu suasana yang tenang. Lingkungannya membantu, mendukung ya. Apakah misalnya seperti sekarang ini ya, saya menyapa teman-teman ya, ada di Kabupaten Semarang, di Ungaran ya, di Umbul Sidong Mukti. Video ini dibuat di Umbul Sidong Mukti. Nah, tempatnya enak sekali, ada 1.300 meter di atas permukaan laut ya. Nah, tenang, sejuk. Nah, di situ Anda bisa memilih tempat-tempat untuk mengerjakannya. Ada bungalow villa seperti yang di belakang itu ya. Ada juga untuk jalan tenang, dedaunan di belakang pohon-pohonnya. Kalau sejauh mata memandang itu, karena kita di dataran tinggi ya, melihat ke bawah itu indah sekali ya. Nah, ada juga langit biru, awan putih berarak, dan juga kabut kadang-kadang. Nah, apa yang saya sampaikan maknanya dari tadi tentang pemandangan alam, keindahan alam, itu adalah membangun mood kita untuk menulis. Kadang-kadang kita butuh suatu suasana yang menstimulasi kita untuk tenang. Pikiran kita tenang, perasaan kita juga tenang, sehingga kita tidak terganggu dengan berbagai macam distraction yang ada di luar kita gitu. Nah, untuk itu bolehlah Anda pertimbangkan ya, teman-teman pertimbangkan pergi ke suatu tempat yang menenangkan teman-teman. Ambil mungkin ya untuk finalisasi dari naskah skripsi, tesis, disertasi, mungkin Anda butuh waktu 2-3 hari untuk menyepi gitu misalnya ya. Nah, itu istilahnya tuh, banyak orang dulu mengatakan, yuk nyepi dulu, yuk gue mau nulis ya, gue nggak mau diganggu oleh hal-hal dari luar ya, yang membuat gue nggak konsentrasi gitu. Nah, silahkan juga, itu menjadi hal yang penting, suasananya ya. Ada orang yang satu yang suka suasana alam ya kan, tenang, indah ya, sejuk, boleh.
Ada juga nih ya, satu teman saya nih, teman dosen juga itu suka suasananya terkait dengan pantai. Ya, pokoknya kalau pantai deburan ombak gitu ya, lihat sunset atau sunrise, main pasir, foto-fotonya juga keren-keren. Tapi dengan berada di situ, dia tuh produktif banget gitu. Banyak nulis artikel ilmiah ya yang terpublikasi di jurnal internasional di reputasi yang bagus gitu ya, yang berimpak faktor tinggi. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga oleh kalian semua gitu. Nah, itu contohnya, pergi ke tempat-tempat yang menurut kalian tuh oke banget. Tempat-tempat yang alam, ya mau di pegunungan ya seperti saya sekarang ini, atau juga di pantai ya, di dataran rendah. Anda bisa bermain pasir, Anda bisa bermain ombaknya, merasakan bagaimana sensasi dari panasnya pantai gitu ya. Matahari pantai boleh juga. Nah, yang kedua, bisa juga ya teman-teman, wah Prof, kalau harus ke tempat-tempat seperti itu mungkin juga membutuhkan biaya banyak gitu ya, sedangkan mungkin penyelesaiannya itu masih panjang. Gimana? Nah, coba pergi ke tempat-tempat misalnya seperti ya warung kopi atau kafe ya, banyak juga mau di tempat-tempat kalian semua ya, saya di kota maupun di daerah, saya yakin tuh banyak banget ya. Tidak harus kafe yang fancy gitu, yang mahal, enggak gitu ya. Tetapi coba dulu lihat-lihat beberapa kafe yang kalian lihat, terus bisa memang ada beberapa kafe itu yang tenang gitu. Yang tenang, menyediakan waktu dan suasana pelayanannya juga baik gitu untuk kita ini yang kerja. Nah, kemarin saya baru dari Jogja kebetulan ya. Memang pasti namanya juga kota pelajar kalau Jogja ya. Selalu banyak coffee shop baru yang sangat inovatif gitu ya. Saya lihat juga di sana banyak juga mahasiswa yang sedang berdiskusi mengerjakan tugas ya, entah itu untuk riset dia, penelitian untuk apakah tesis ataukah skripsi, saya nggak tahu ya. Saya hanya melihat dari jauh. Sejak saya datang hingga saya pulang mereka masih asik ya. Nah, itu bayangkan, berarti dari pagi mungkin sampai sore lagi gitu. Mungkin hanya berbekal secangkir kopi kah, ada juga mungkin snack kah, atau juga mungkin Anda ada makanan gitu. Nah, silahkan saja. Nah, ini buat sebagian orang itu itu sangat membantu. Kalau bosan di satu tempat bisa pindah. Hari ini di kafe ini, besok di kafe sana, boleh juga. Nah, yang ketiga yang mungkin tidak butuh biaya besar ya adalah coba pergi ke perpustakaan. Ya, perpustakaan ini biasanya pasti menyediakan tempat-tempat untuk belajar kan. Nah, Anda bisa mojok istilahnya ya. Di sudut-sudut tertentu ya Anda fokus. Kalau di perpustakaan udah pasti tenang banget. Ya kan? Nah, buka laptop Anda atau komputer Anda gitu, di sana Anda ketikkan gitu ya. Secara reguler yang penting. Misalnya Anda datang setiap hari ya, fokus ke sana, apakah dari jam 8 ya ataukah dari jam 9. Coba ya, mungkin break makan siang kemudian sampai jam 3 atau jam 4 gitu kira-kira. Nah, yang penting konsisten, lakukan itu. Kalau di kampus-kampus yang menyediakan ruang belajar untuk terutama mahasiswa pasca sarjana, baik yang itu tesis, yang menulis tesis yaitu di magister atau master, atau yang sedang mengerjakan program doktor, biasanya ada ruang-ruang belajar yang khusus ya, dedicated untuk setiap mahasiswa. Nah, itu pasti lebih tenang ya. Yang penting fokus. Nah, apalagi ya? Nah, mungkin hal yang terakhir adalah kalau Anda memang tidak mau meninggalkan rumah. Karena mungkin misalnya saat video ini dibuat, kita sedang dalam kondisi akhir pandemi COVID-19 ya. Semoga segera berlalu gitu COVID ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Coba buat satu sudut ruangan atau tempat di rumah kita ya, tidak harus besar ya kan. Yang penting pojok itu nyaman memang untuk jadi dalam tanda kutip sarang kamu gitu ya. Jadi tempat yang kamu untuk mengerjakan. Harus beda, usahakan dari tempat tidur kamu, kalau bisa jauh gitu dari tempat tidur kamu, sehingga kamu nggak merasa
mager gitu ya, aduh rasanya capek dikit kalau udah ngetik atau membaca, tiba-tiba pengennya tiduran karena tinggal loncat dari kursi ya ke tempat tidur, ataupun di meja yang lesehan ke tempat tidur gitu. Nah, ini salah satu alternatif. Cobalah cari sudut tertentu buat ya mungkin dengan dekorasi yang sederhana, tapi menstimulasi kita lah. Intinya kalau kita di situ itu bergeser dari ruang yang tidur gitu ya, istirahat, atau ruang yang makan, atau ruang bertemu keluarga, atau misalnya kita di kos ya, kalaupun atau di apartemen gitu, ada ruang memang untuk kita tidur gitu. Coba buat demarkasi gitu, pembatas bahwa di ruang ini saya akan fokus untuk menulis. Ketika saya loncat ke ruangan ini ya, ruang ya, space ini, bahwa saya akan fokus bekerja, yaitu mengerjakan tulisan-tulisan saya untuk skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, itu beberapa hal. Satu hal yang sangat penting adalah konsistensi. Tadi sedikit saya singgung juga ya. Konsistensi, regularities Anda melakukannya setiap hari, fokus ya. Apalagi kalau tadi datanya sudah terkumpul, analisisnya sudah ada ya, tinggal buat interpretasi dan tinggal menuliskan. Nah, menuliskan ini kan perlu ya, membuat tulisan yang mengalir dari awal ya, bab pendahuluan sampai juga kesimpulan, akhir rekomendasi itu mengalir, dan juga coherence ya, satu sama lain itu saling terkait gitu. Ada benang merahnya. Nah, ini kan tidak sekali jadi. Pertama tulis draftnya, habis itu nanti Anda tinggal dulu, kemudian Anda coba beberapa waktu, beberapa hari gitu, baca lagi, kok kayak gini, misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi satu hal yang perlu Anda perjuangkan dan lakukan secara konsisten ya. Kalau Anda melakukan konsisten, usaha keras ya, insya Allah ya, semoga dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa itu tulisan kamu bisa selesai. Nah, itu tadi beberapa hal terkait dengan bagaimana tips untuk menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi ketika kamu itu stuck. Oh no! Gitu ya, macet gitu. Apa yang Anda lakukan? Nah, bagi yang sudah tadi tunggu-tunggu, wah ini kayaknya videonya keren ya, tunggu, silahkan. Yang belum subscribe juga subscribe sekarang. Yang menilai bahwa video ini bermanfaat dan menarik, boleh tekan tombol like dan juga bagikan kepada teman-teman yang lain. Demikian ya, selamat mengerjakan tesis Anda, skripsi Anda, disertasi Anda dengan kuat tenaga, maksimal, smart gitu ya. Jangan putus asa gitu ya, lakukan dengan konsisten. Insya Allah nanti pada waktunya ya, Anda bisa selesai. Pasang target. Baik, terima kasih banyak. Kalau Anda punya komentar-komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Dan kalau Anda punya ide-ide yang lain atau pertanyaan-pertanyaan yang lain terkait dengan penulisan ilmiah, silahkan juga tanyakan kepada saya. Nanti kalau bisa akan saya buatkan materinya, insya Allah ya. Tuliskan di kolom komentar ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir video ini. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Sukses buat para pejuang skripsi, pejuang tesis, pejuang disertasi. Terima kasih banyak.